Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya tentang implementasi jumlah pengangguran di Jawa Barat dengan menggunakan metode algoritma Kimedots. Sebelumnya perkenalkan, saya Rio Busal Arifin dari kelas 17 5B24 dan dengan siswa 17210730. Yang pertama kita bahas pendahuluannya terlebih dahulu. Kenapa saya mengambil judul ini? Latar belakang dalam pembangunan ekonomi, masalah pengangguran telah menjadi fokus utama dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di Jawa Barat. Masalah yang sering terjadi di beberapa daerah Indonesia, termasuk Jawa Barat, memengaruhi masyarakat lain, termasuk peningkatan tingkat kriminal, perselisihan antar kelompok, dan penyebabnya adalah tingkat pengangguran. Akibatnya, untuk mengurangi tingkat pengangguran, pembangunan nasional diperlukan. Penelitian ini berusaha untuk memahami distribusi spasial dan temporal pengangguran di wilayah tersebut dengan menggunakan pendekatan berbasis clustering yang menggunakan metode algoritma Kimedoits. Algoritma ini dipilih karena keunggulannya dalam menangani outlier dan karena mereka lebih stabil daripada algoritma clustering ini. Metode data mining dengan metode Kimedoits dapat digunakan untuk membandingkan pengelompokan data tingkat pengangguran dan tenaga kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lebih tinggi daripada tingkat tenaga kerja di semua provinsi Indonesia. Kemudian maksud dan tujuan dari penelitian ini, untuk maksudnya ini itu tersendiri yaitu untuk mengidentifikasi klaster pengangguran dan karakteristiknya yang serupa sehingga memungkinkan untuk menentukan kabupaten mana yang membutuhkan lebih banyak upaya untuk meningkatkan lapangan kerja dari beberapa kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pola dan tren tingkat pengangguran di Jawa Barat. Yang kedua yaitu untuk pengelompokan tingkat pengangguran pada wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir yaitu mengetahui kabupaten mana yang tingkat penganggurannya paling tinggi. Kemudian ada pun rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu menurut data bagaimana pola dan tren tingkat pengangguran di Jawa Barat. Yang kedua, dengan menggunakan algoritma Kimedoits, bagaimana tingkat pengangguran di seluruh provinsi Jawa Barat dikelompokkan. Dan yang ketiga, berdasarkan data dan kabupaten, kota mana di Jawa Barat yang memiliki tingkat pengangguran paling tinggi. Di sini ada yang pertama itu ada metode penelitian, itu di sini ada selection data, kemudian di wave processing yaitu diolah datanya, kemudian di transformation, di wave process, dan di data mining yaitu dengan menggunakan clustering algoritma Kimedoits. Kemudian di evaluasi, di sini saya menggunakan David Holding dan hasilnya knowledge hasil. Penelitian ini menggunakan studi literatur, penulisan pelajari literatur dari jurnal-jurnal referensi, serta semua sumber lain dari situs-situs pendukung di internet. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diunduh dari BPS, Badan Pusat Statistika Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode Knowledge Discovery in Database. Adapun sistematika penulisannya, itu ada yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga ada pembahasan, dan yang keempat ada yang kedua yaitu landasan teori. Di sini ada pengertian tentang data mining dari beberapa para ahli. Contohnya itu data mining adalah proses menggunakan teknik statistik, matematika kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mempengaruhi informasi yang bermanfaat yang terkait dari database yang besar. Tujuannya untuk menemukan, menggali, atau menambang pengetahuan dari data atau informasi yang kita miliki. Dan ada pengertian lainnya yang pasti hampir sama semuanya jika disatukan. Dan di sini ada clustering. Clustering merupakan proses partisi sekumpulan objek dari data dari satu set menjadi beberapa kelas.
Analisis klaster ialah metode yang dipakai untuk membagi rangkaian data menjadi beberapa grup berdasarkan kesamaan-kesamaan yang telah ditentukan. Dan ada Kimidoids. Kimidoids yaitu metode pengelompokan yang berkaitan dengan metode K-means dan metode Medoid-Sieve. Metode ini juga merupakan teknik partisi clustering yang mengelompokkan dataset dari no objek ke dalam kelompok K dikenal a priori. Ini ada Ravid Miner. Ravid Miner itu sendiri adalah perangkat lunak yang dibuat oleh Dr. Markus dari Institute of Technology dan Shadowstone dan Ralph Kleinkenberg dari ravideye.com dengan tampilan GUI sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakan perangkat lunak ini. Jadi, Ravid Miner ini adalah platform pembelajaran mesin data mining yang dapat digunakan untuk berbagai tugas seperti klasifikasi, estimasi, dan prediksi, dan lain sebagainya. Dan ada juga David Boulding Test, yaitu sebuah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan hasil algoritma dari hasil algoritma clustering. Dan ya, yang ketiga yaitu masuk ke pembahasan. Di sini kita ngambil data dari BPS Jawa Barat tentang tingkat pengangguran dari tahun ke tahun. Di sini ada tingkat pengangguran kota dan kabupaten. Nah, di sini ada beberapa file, yaitu di sini ada file kota dan kabupaten. Di sini ada tahun dan angka tingkat penganggurannya. Kemudian dari dataset mentah ini, kemudian kita ubah menjadi dataset reprocessing, yang mana dari data ini tuh kita ambil yang dulunya saja. Dan habis itu kita dari dataset tersebut kita import datanya ke Ravid Miner dan akan menghasilkan seperti ini. Di sini ada data, ada beberapa file. Di sini ada nama kota dan kabupaten, tahunnya dan beserta tahunnya sampai 2000. Kemudian selanjutnya kita masukkan, setelah diimport data, kemudian kita masukkan operator clustering. Jadi karena di sini kita menggunakan algoritma Kimidoids, jadi kita masukkan parameter clustering. Kemudian di sini akan terlihat data hasil clusteringnya itu, yaitu cluster 0 ada 13 item, cluster 1 ada 9 item, cluster 2 ada 5 item. Jadi totalnya itu ada 27 item. Dan selanjutnya parameter performance. Untuk mengevaluasi di sini parameter performance-nya kita ubah yang main Saturn menjadi David Boulding dengan selection yang main Saturn-nya tidak di checklist, yang di checklist hanya normalis dan maximis. Kemudian dari parameter ini akan menghasilkan performance vector. Di sini ada beberapa rata-rata within sensoroidnya, ada 0,554, 0,88 dan seterusnya. Dan hasilnya itu yang kita ambilnya hasil David Boulding-nya itu sendiri, yaitu hasilnya 0,23. Adapun di sini grafik clusteringnya, di sini ada dibagi menjadi tipe 3 clustering, yaitu clustering 0 dengan warna biru, clustering hijau dengan warna clustering 1 dengan warna hijau, dan clustering 2 dengan warna jingga. Untuk clustering biru di sini contoh kota atau kabupatennya itu ada Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Bogor, dan lain sebagainya. Adapun clustering 1 di sini ada contohnya ada Kota Subang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan kabupaten lainnya. Dan yang terakhir yang warna jingga ada Kota Ciamis, Kabupaten Garut, Kota Banjar, dan lain sebagainya. Dan di sini hasil pengelompokan datanya. Di sini kita ambil contoh Bogor, ya ada namanya row-nya nomor 1 Bogor, kota dan kabupatennya Bogor, clustering 0. Terus ininya penganggurannya ada hasil pengelompokan datanya 1073 dan seterusnya. Dan lanjutnya itu ini juga hasil pengelompokan datanya.
Kemudian untuk tampilan desain pada Rafi itu sendiri di sini ada data, ada normalisasi dan clustering, dan di sini ada performance. Ini untuk di sini ada metode algoritma, Archimedes, dan performance-nya itu pakai WebGL. Dan yang terakhir itu ada penutup. Dari pembahasan di atas, kita mendapat kesimpulan. Jadi data yang sudah ada yang diambil melalui website BPS Provinsi Jawa Barat dan tersebut diprosesing dengan melibatkan langkah penghapusan. Kemudian langkah implementasi Archimedes meliputi inisialisasi jumlah kelompok atau cluster yang diinginkan untuk meningkatkan akurasi clustering pada data. Selanjutnya, data melakukan pengolahan dengan menggunakan aplikasi RapidMiner dengan ditetapkan algoritma Archimedes-nya menghasilkan 3 clustering dengan nilai David Bowling Index-nya yaitu 0,0235. Berdasarkan tampilan dari hasil clustering, cluster 0 mendapatkan 13 data kota atau kabupaten, clustering 1 mendapatkan 9 data kota atau kabupaten, dan clustering 2 mendapatkan 5 data kota dan kabupaten. Adapun saran bahwa hasil kelompok yang dibentuk dapat diteliti lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan alternatif dan dengan menambah variabel untuk mengumpulkan data baru. Percobaan selanjutnya diharapkan menggunakan data berskala besar untuk mencapai K optimal yang tepat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika kekurangan dalam sebuah presentasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.